Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di pertemuan pertama statistika kita akan membahas mengenai mean, median, dan modus. Setelah kalian saya beri tugas untuk memaparkan atau memahami konsep statistika, maka di bab kali ini yang akan kita bahas mengenai mean, median, dan modus. Oke, yang pertama yang akan kita bahas mengenai rata hitung atau aritmatik mean. Mean ini merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Itu kalau data tunggal. Notasi H itu rata-rata populasi. Mikro itu, ya notasi mikro itu rata-rata sampel. Data acak dan data yang dikelompokkan. Kalau data yang ada sedikit, maka tidak perlu dikelompokkan. Kalau misalkan yang ada hanya 10 data, mungkin tidak perlu dikelompokkan. Tapi jika jumlah datanya itu banyak, maka harus dikelompokkan. Misalkan IPK yang nilainya antara 3,5 sampai 4 ada 10 orang. Nilai yang 3,1 sampai dengan 3,49 itu ada 50 orang. Nah, itu dikelompokkan. Artinya dikelompokkan itu dalam bentuk distribusi frekuensi. Kalau datanya itu berupa data acak misalkan seperti pada layar 5,4, 1,10, 0,42, 0,73, 0,48, 1,10, tidak perlulah kita membuat data kelompok. Suatu contoh, hitunglah mean dari data acak berikut. 5,40, 1,10, 0,42, 0,73, 0,48, 1,10. Yang kedua, hitunglah mean dari data acak apabila salah satu nilai paling akhir diganti dengan nilai data outlier. Apa yang berbeda? Tuh. Perhitungan acak pertama mean. Ya. Jadi data yang ada tadi itu dikumpulkan. Misalkan 5,4 ditambah 1,10, 0,42, 0,73, 0,48 plus 1,10. Itu dijumlahkan semuanya. Berapa banyak data? Ya banyaknya data kan bisa dihitung 5,4. 1,10, 2, 0,42 sampai dengan ini. Berarti banyak data itu sekitar 6. Ada 6 data. Sehingga jumlah dari semua data dibagi banyaknya data itu adalah nilai dari rata-rata atau mean. Sehingga 9,23 itu kan jumlah dari semua data dibagi 6. Itu sama dengan 1,538. Ya, ada pertanyaan yang kedua. Apabila diganti dengan satu data outlier, ya tinggal menjumlahkan saja. Kan begitu. 5,4, 1,10, 0,42, 0,73, 0,48 plus 4,10. Jadi data yang awalnya 5 ditambah jadi 6. Jika dijumlahkan, maka meannya kan dibagi banyaknya data. Yang awalnya 5 ditambah satu data outlier kan. Sehingga 49,23 dibagi banyaknya data 6. Sehingga 49,23 dibagi 6 hasilnya adalah 8,205. Perbedaan kedua data sangat jauh sehingga nilai dari outlier sangat mempengaruhi nilai rata-rata yang jelas. Karena kalau ini adalah data tunggal, saya katakan data tunggal bukan data kelompok, kita tinggal menjumlahkan saja banyaknya jumlah dari banyaknya data dibagi banyaknya data. Menghitung mean data berkelompok. Nah, seperti ini tabel pada gambar di bawah ini itu
adalah data kelompok dibentuk dalam bentuk frekuensi. Banyaknya orang yang tinggi badannya 151 sampai dengan 155 itu sebanyak 3. 156 sampai 160 itu 4 dan seterusnya. Ada suatu soal di mana kasus sebanyak 21 orang pekerja dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Data tinggi badan dibuat dalam bentuk kelas-kelas interval. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut. Nah, jadi kalau kalian menemukan data berkelompok seperti ini, tidak bisa kita gunakan rumus data tunggal untuk mencari rata-ratanya. Tapi yang harus kita gunakan adalah sigma frekuensi ke I dikalikan X ke I. Ya kan? Dibagi sigma frekuensi I. Kan begitu. Jadi definisi X itu kan rata-rata. Hitungan data berkelompok. Terus FI itu adalah frekuensi data kelas ke I. XI itu adalah nilai tengah kelas ke I. Artinya, kalau ditanya misalkan X ke 1 antara 151 sampai 153. Kira-kira nilai tengah dari 151 ke 155 itu berapa? XI berarti 153. Frekuensinya berapa? Ya 3. Berarti 153 dikalikan 3 itu adalah akumulasi dari FI dikali XI. Begitu selanjutnya. Dari tabel di atas diperoleh. Jadi dengan data berkelompok di mana X itu diperoleh pertama 151 dikurang sampai dengan 155 tinggi badan orang dari 151 sampai 155 itu banyaknya 3 orang. Di mana nilai tengahnya kan 153. Ya, 153 ini dikalikan 3 hasilnya 459. Ini berlanjut ke bawah. Sehingga FI dikalikan XI itu adalah berapa? 2458 frekuensinya. Ini kan banyaknya data, 21 orang. 221. Sehingga kalau ditanya berapa rata-rata berkelompok dari data di atas, 2456 dibagi 21. Banyaknya data. Sehingga nilainya adalah 164,67. Selanjutnya, menghitung mean dengan menggunakan simpangan rata sementara. Simpangan rata, ya, DI itu adalah X, rata-rata X. X dikurangi XI. X itu rata-rata hitung data berkelompok. XS itu adalah rata-rata sementara. FI itu adalah frekuensi data kelas ke I. XI itu adalah nilai tengah kelas ke I. CI itu adalah kode kelas ke I. Dan P itu adalah panjang interval. Ini kalau kita menggunakan simpangan rata sementara. Sebelum menghitung rata-rata data kelompok menggunakan simpangan rata-rata sementara, kita terlebih dahulu menetapkan rata-rata sementara. Misalkan, rata-rata sementara yang kita tetapkan adalah 160. Ya kan? Selanjutnya kita bisa membuat tabel penghitung. Nah, kita mengasumsikan bahwasanya nilai rata-ratanya sementara adalah 160. Sehingga menggunakan data seperti gambar di atas ini 160 min XI, ya kan? Min XI, XI-nya berapa? 153, kan ya? 160 dikurangi 153 berapa? 7. 7 dikalikan 3, FI dikalikan DI 21. Oke, kita lihat. Sehingga dari tabel di atas kan diperoleh nilai FI kali ID-nya dari tabel ini ya, dari tabel ini kita akan memperoleh nilai akumulasi jumlahnya. Kalau kalian menghitung nanti 160 dikurangi 153 7. 7 dikali 3 hasilnya 21. 160 dikurangi 158 2.
2 dikalikan 4, 8. Terus ke bawah sehingga hasilnya adalah 98. Hasil rata-rata itu menggunakan simpangan rata-rata itu adalah 160, ya kan? Rumusnya ini XS rata-rata sementara ditambah 98 per 21. Hasilnya adalah 4,67. Median atau nilai tengah. Nilai yang letaknya di tengah atau rata-rata dari dua nilai yang berada di tengah kalau datanya genap. Jadi kalau datanya itu ganjil jelas. Kalau ada 7 misalkan berarti data yang keempat itu adalah nilai tengahnya kalau ada 7. Yang harus diperhatikan ketika kita ingin mencari nilai tengah, maka nilai harus diurutkan dari terkecil ke terbesar. Baru kita menentukan nilai tengahnya. Misal, suatu contoh ini jika data ganjil 6, 7, 10, 11, dan 14. Banyaknya kan 5. Kita sudah bisa menentukan median dari data ini jelas. Ya, 10. Ya kan? Kenapa saya katakan 10? Ini kalau datanya kecil, tapi kalau datanya banyak. Jadi ini kalau data tunggal masih ya. Cara mencari median, di mana rumusnya itu adalah N plus 1 dibagi 2. N-nya banyaknya 5 plus 1 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti data ketiga itu adalah nilainya 10. Berarti mediannya 10. Kalau itu adalah data genap, nah misalkan di contoh ini kan ada 4, 6, 9, 10, 11, 18. Di mana jumlah datanya itu kan genap. Sehingga berlaku rumus N plus 1 dibagi 2. 6 plus 1 dibagi 2 kan 3,5. Jadi median merupakan rata-rata dari bilangan 3 dan ke-4. Sehingga diperoleh nilai rata-rata mediannya itu adalah 9 ditambah 10 karena data ke 3,5. Bisa ke 3, bisa ke 4. 9 plus 10 hasilnya per 2 hasilnya 9,5. Bagaimana jika itu adalah median data berkelompok? Oke. Jika itu adalah median data berkelompok, maka berlaku rumus ME sama dengan XII batas bawah median dikalikan N per 2 dikalikan FKII atau frekuensi kumulatif data di bawah kelas median. Terus FI itu adalah frekuensi data pada kelas median. Dan P itu adalah panjang interval kelas. Ini adalah contoh ya. Kalau kalian melihat, sebelum menggunakan rumus terlebih dahulu, dibuat tabel untuk menghitung frekuensi kumulatif. Nah, berarti di sini berapa? 3, 5, 9, 14 dan seterusnya. Ya kan? Nah, 3, 5, 9, 14 dan seterusnya ini adalah frekuensi kumulatif. Nah, kalau ditanya banyaknya data ini kan 26, sehingga mediannya ini terletak antara data ke-13 dan data ke-14. Kalau ditanya data ke-13 dan 14, jelas ada di sini. Frekuensi kumulatif kan ada di data ini. Ada di rank antara 61 sampai 65 berat badannya. Melalui informasi kelas median bisa kita peroleh batas bawah kelas median sama dengan 60,5. Dari mana 60,5 ini? 60,5 ini dikurangi 0,5. Itu karena kita pakai kelas bawah. Kalau pakai kelas atas ditambah 1. Ditambah 0,5 kalau kita pakai batas atas. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 9 dan frekuensi kelas median sama dengan 5. Diketahui bahwa panjang kelas kan sama dengan 5. Dari mana panjang kelas? 51 kurangi 46. 56 kurangi 51. Ini kan panjang kelas. Jadi tinggal kita memasukkan kepada rumus. Jadi secara real nanti akan ketahuan bahwasanya nilai mediannya itu adalah 64,5. Selanjutnya modus atau mode.
merupakan nilai atau sifat yang banyak terjadi. Data kuantitatif. Kalau dalam data kuantitatif, itu adalah nilai yang paling banyak terjadi. Data kualitatif itu adalah sifat yang paling banyak terjadi. Satu contoh, a dataset may have one mode atau unimodal, two modes bimodal, several modes multimodal, atau or no mode at all. Nah, jadi find the mode in the following dataset. Nah, kalau dataset A yang jelas kalian bisa melihat ya, itu adalah dataset B, dataset C. Jadi nilai modus data berkelompok ya, kalau modus data tunggal kan jelas. Kalau misalkan ada 10 data nilainya 9, 2 data nilainya 7, 5 data nilainya 4, maka modusnya berapa? Ya 9, karena 9 paling banyak. Oke. Sekarang bagaimana kalau itu adalah nilai modus data berkelompok? Nah, kalau nilai modus data berkelompok, maka berlaku rumus MO sama dengan P plus B1 per B1 plus B2 dikalikan P. MO itu adalah modus, B itu adalah batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak, P itu adalah banyak kelas interval, B1 itu adalah frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, B2 itu adalah frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Ada suatu kasus, berikut ini adalah nilai statistika mahasiswa jurusan ekonomi sebuah universitas. Nilai statistiknya seperti pada tabel, bisa kalian lihat. Dari tabel di atas, kita bisa mengetahui bahwa modus terletak pada interval keempat antara 66 hingga 67. Lihat. Kalau ditanya berapa di mana kelas modus? Ya, kelas modus itu adalah kelas yang memiliki nilai frekuensi terbanyak. Dari data ini yang memiliki nilai frekuensi terbanyak kan ada di kelas 66 hingga 70. Sebanyak 27. Itu adalah kelas modusnya. Kalau ditanya, karena kelas tersebut memiliki frekuensi sebanyak 27. Sebelum menghitung menggunakan rumus modus data berkelompok, terlebih dahulu kita harus mengetahui batas bawah kelas adalah 65,5. Kenapa 65,5? 65 saya katakan tadi kalau kita pakai kelas bawah berarti nilai kelas bawahnya itu dikurangi 0,5. 66 dikurangi 0,5 sehingga hasilnya adalah 65,5. Frekuensi kelas sebelumnya kan 14. Nih, frekuensi kelas sebelumnya kan 14. Frekuensi kelas sesudahnya 21. Sebelum modus itu adalah 14, setelah kelas modus itu ada 21. Panjang kelas intervalnya 5. Dari mana panjangnya itu? 56 dikurangi 51, 66 dikurangi 61, 61 dikurangi 56. Itu adalah panjang kelas. Sehingga ketika kita masukkan tinggal MO itu adalah 65,5 dikalikan 27 min 14. Kan jelas. Itu adalah B1. Kalau frekuensi modus dikurangi frekuensi modus sebelumnya itu yang B1. Kalau B2 frekuensi modus dikurangi frekuensi modus setelahnya dikalikan panjang kelas, hasilnya adalah 5. Oke, terima kasih yang sebesar-besarnya itu berkenaan dengan materi median dan modus pada statistik bioinformatik. Kita berjumpa di pertemuan kedua di video yang akan saya rilis selanjutnya. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.